Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sugiantoro dengan nomor NIM 1187205000818. Di sini saya ingin memenuhi proyek UAS Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Baik, di sini saya langsung menjawab, jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Di sini akan menjawab tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah meningkatkan penggalian sumber pembiayaan lembaga pendidikan. Kemudian ciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang capaian tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Membangun sistem pengolahan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kedua, saya ingin menjawab, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi? Begitu juga sebaliknya, jelaskan. Oke, pendidikan merupakan salah satu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi, yang bisa meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat, sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah maupun pedesaan. Dan di sini menurut saya, pendidikan itu termasuk terbanyak dari APBN di Indonesia saat ini. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Menurut saudara, apakah sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa saja faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan pendidik tersebut? Oke. Di sini ada 4 indikator. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan yaitu ada: 1. Siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. 2. Siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkan lebih baik dan profesional. 3. Siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. 4. Siswa dapat presentasi belajar di sekolah. Dan sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan yaitu ada 6 faktor. Faktor media pembelajaran, faktor sarana dan prasarana, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, dan tenaga pelajar dan tenaga pengajar. 4, ya kita balik ke nomor 4. Menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Di sini banyak bermanfaat, dan saya lebih simpelkan lagi, yaitu ada 5 manfaat yang diterima setelah proses pendidikan. Yaitu 1. Manfaat pendidikan yang pertama adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses ke pendidikan dasar. Inilah mengapa kurangnya pendidikan dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan. 2. Manfaat pendidikan yang kedua yaitu penghasil yang didapat bisa lebih tinggi. Salah satu manfaat pendidikan adalah kemungkinan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Orang yang berpendidikan lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan wawasan yang lebih banyak. 3. Manfaat pendidikan yang yaitu dapat mendukung kesetaraan setiap orang. Pendidikan adalah salah satu penyeimbang terbesar untuk memastikan bahwa ada kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau skala sosial. Diperlukan akses yang sama ke pendidikan. 4. Manfaat pendidikan yang
yaitu dapat meningkatkan kesehatan anak-anak dari ibu yang berpendidikan, memiliki peluang lebih tinggi untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Misalnya, mereka bisa mendapatkan vaksin yang lengkap dan pertumbuhan mereka cenderung lebih baik karena asupan gizi yang lengkap. Karena adanya pendidikan dan ibu-ibu pada bisa tahu. 5. Yaitu negara dengan angka melek huruf yang tinggi memiliki warga dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Sebaliknya, negara berkembang yang sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan biasanya memiliki angka buta huruf yang tinggi. Oke, kita balik ke soal nomor 5. Menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Menurut saya, pendidikan efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika diperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Begitu saja menurut pendapat saya. Apabila ada salah kata atau jawaban, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.